Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Fauzia dengan nomor NIK 311910131 dari kelas Teknik Informatika 19D2. Kali ini saya akan menjelaskan materi sistem operasi tentang manajemen file. Manajemen sistem file terbagi menjadi 6. Yang pertama, konsep file, yang kedua metode akses, yang ketiga struktur direktori, yang keempat struktur sistem file, yang kelima metode pengalokasian, yang keenam manajemen ruang kosong. Konsep file. File adalah kumpulan informasi yang berhubungan dan tersimpan dalam secondary storage. Tipe file ada data yang merupakan karakter, numerik, dan binary. Yang kedua ada program. Penamaan file yaitu terdiri dari nama dan ekstensi. Ada atribut file meliputi nama, tipe, lokasi, ukuran, waktu pembuatan, identitas pembuatan, proteksi, dan informasi lain tentang file. Kemudian ada operasi pada file meliputi membuat, menghapus, membuka, menutup, menulis, membaca, mencari, dan menghapus dengan menyisakan atribut. Kemudian ada tipe file yang ada 9 jenis berkasnya: executable, akhiran exe, com, bat, dan bin. Fungsinya yaitu program yang siap dijalankan. Kemudian jenis berkas objek akhirannya obj dan o. Fungsinya bahasa mesin dan kode terkompilasi. Kemudian yang ketiga, jenis berkas kode asal atau source code dengan akhiran C, CC, fast, Java, ASM, dan A. Fungsinya kode asal dari berbagai bahasa. Yang keempat, ada jenis berkas batch, akhirannya bat dan sh. Fungsinya yaitu perintah pada sel. Kemudian yang kelima, ada jenis berkas teks dengan akhiran txt dan docs. Fungsinya data teks dan dokumen. Kemudian yang keenam, ada jenis berkas pengolahan data dengan akhiran wpd, teks, dan doc. Fungsinya format jenis pengolah data. Kemudian yang ketujuh, ada jenis berkas library, akhirannya lib, a, dll. Fungsinya library untuk rutin program. Kemudian yang ke-8, jenis berkas print dan gambar, akhirannya ps, dvi, dan gif. Fungsinya format ASCII atau biner untuk dicetak. Kemudian yang terakhir, ada jenis berkas arsip dengan akhiran ARC, zip, dan tar. Fungsinya beberapa berkas yang dikumpulkan menjadi satu berkas, terkadang dimanfaatkan untuk penyimpanan. Metode akses. File menyimpan informasi. Apabila digunakan, informasi tersebut harus diakses dan dibaca memori. Terdapat beberapa cara mengakses informasi pada file, yaitu ada 3. Yang pertama, sequential access, yang kedua direct access, yang ketiga other access method. Sequential access yaitu membaca semua bytes atau record dari awal, tidak dapat melompat, hanya bisa melakukan rewind atau backup. Yang ketiga, byte jika digunakan pada pita magnetik. Direct access yaitu bytes atau record dibaca tidak terurut, penting untuk sistem basis data. File dilihat sebagai sederetan blok yang terindeks. Pembacaan dapat berupa: yang pertama, memindahkan penanda file atau seek kemudian dibaca. Yang kedua, baca dan kemudian pindahkan penanda file. Metode akses ini berdasarkan model disk dari suatu file, memungkinkan acak ke sembarang blok file, memungkinkan blok acak tersebut dibaca atau ditulis. Kemudian ada other access method, yaitu metode akses lainnya dibangunkan atau dikembangkan berdasarkan direct access method. Biasanya melibatkan proses pembuatan indeks dari file. Indeks seperti indeks pada bagian akhir buku, berisi pointer-pointer ke blok-blok tertentu. Untuk menentukan masukan dalam file, pertama dicari indeks dan kemudian menggunakan pointer untuk mengakses file secara langsung dan menentukan masukan yang tepat. Struktur direktori. Direktori adalah kumpulan nodes yang berisi informasi mengenai semua file, baik struktur direktori maupun file berada pada disk.
Operasi pada direktori yaitu ada 8. Yang pertama mencari file, menghapus file, mengubah nama file, membuat direktori, membuat file, melihat isi direktori, traverse sistem file, dan menutup direktori. Struktur direktori ada 3, yaitu single level directory, two level directory, three structured directory. Single level directory yaitu semua file terdapat pada direktori yang sama, tiap file memiliki nama yang unik. Kemudian two level directory yaitu membuat direktori yang terpisah untuk tiap user. Terdapat user file directory atau UFD dan master file directory. Kemudian three structured directory yaitu tiap direktori dapat mengandung file dan subdirektori. Kemudian current directory adalah direktori yang baru-baru ini digunakan. Struktur sistem file. Struktur file ada 2. Yang pertama untuk penyimpanan logika, yang kedua sekumpulan informasi yang berhubungan. Sistem file berada pada media penyimpanan sekunder atau disk. Karakteristik penting dari disk yaitu disk tersebut dapat ditulis ulang di disk tersebut. Hal ini memungkinkan untuk membaca dan memodifikasi dan menulis di disk tersebut. Kemudian dapat diakses langsung ke setiap blok di disk. Hal ini memudahkan untuk mengakses setiap file secara berurut maupun tidak berurut. Metode pengalokasian. Metode alokasi berhubungan dengan bagaimana blok-blok pada disk dialokasikan untuk file. Jenis metode pengalokasian file ada 3. Yang pertama, contiguous allocation, linked allocation, dan indexed allocation. Contiguous allocation yaitu setiap file menempati sekumpulan blok yang berurutan pada disk. Kemudian sederhana, hanya membutuhkan lokasi awal atau blok tagar dan panjang atau jumlah blok. Random access, pemborosan ruang, dan file tidak dapat berkembang. Masalah contiguous allocation yaitu mencari ruang yang sesuai untuk sebuah file yang baru. External fragmentation, alokasi ruang di awal pembuatan file, ukuran file tidak dapat membesar. Kemudian linked allocation yaitu dapat mengatasi masalah yang terjadi pada metode contiguous allocation. Setiap file diidentifikasikan dengan linked list dari blok-blok. Jadi, blok-blok tidak harus berkesinambungan dengan blok yang lain. Direktori hanya menyimpan alamat blok pertama dan terakhir. Hanya mendukung pengaksesan secara berurut. Masalah dari linked allocation yang pertama, lambat dalam mengakses blok secara random. Yang kedua, ruang yang dibutuhkan untuk menyimpan pointer. Kemudian, ada indexed allocation, yaitu setiap file memiliki index blocks. Direktori terdiri dari pointer ke index blocks. Index blocks merupakan suatu array yang setiap elemennya merupakan urutan blok dari suatu file. Mendukung akses blok secara langsung, tidak ada external fragmentation. Manajemen ruang kosong, yaitu untuk menyimpan track dari ruang disk yang kosong. Sistem membuat daftar ruang kosong. Daftar ruang kosong tersebut menyimpan semua blok-blok disk yang kosong. Metode manajemen ruang kosong ada 4. Yang pertama, bit vector, yang kedua linked list, yang ketiga grouping, yang keempat counting. Bit vector yaitu ruang-ruang kosong diimplementasikan sebagai bitmap atau bit vector. Setiap blok direpresentasikan dengan 1 bit. Blok free sama dengan 1 dan blok digunakan sama dengan 0. Efisien dan simpel dalam mencari n urutan blok kosong yang pertama. Link list yaitu membuat link antara blok-blok yang kosong di dalam disk. Setiap blok kosong memiliki pointer ke blok kosong berikutnya. Tidak efisien karena pengaksesannya dilakukan secara sekuensial. Grouping yaitu menyimpan buah alamat blok kosong ke blok kosong yang pertama. N-1 blok berikutnya kosong.
Blok terakhir dapat digunakan untuk menyimpan alamat blok pertama dari blok kosong lainnya. Kemudian counting, yaitu free space list, menyimpan alamat pertama blok kosong yang berurutan dan jumlah blok kosong yang mengikutinya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.